anak-anak, selamat hari Minggu, apa kabarnya? Wah, seneng ya hari ini kita bisa ketemu lagi, kita bisa sekolah minggu lagi. Pasti anak-anak dalam keadaan sehat semua kan? Pasti dalam keadaan baik semua kan? Mama, papa juga apa kabar? Pasti sehat kan? Nah, hari ini kita akan sekolah minggu, kita akan memuji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuliakan nama Tuhan. Oke, anak-anak udah siap semua buat sekolah minggu? Udah siap dong? Oke, sekarang siapin sikapnya yang baik. Kita mau mulai sekolah minggu, kita mau nyanyi dulu nih. Kita mau ucapin selamat pagi sama Tuhan, kita mau nyanyi dulu. Bapa, aku datang padamu. Oke anak-anak, sebelum kita masuk ke sekolah minggu kita, sebelum kita mulai, kita mau berdoa. Oke, kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita mau berdoa dulu ya. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus sudah membangunkan kami di pagi hari ini. Terima kasih untuk kesehatan dan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami. Sehingga pagi hari ini kami boleh bersekolah minggu, kami boleh memuji Tuhan, kami juga mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan yang pimpin sekolah minggu kami dari awal sampai akhir, agar sekolah minggu ini dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak tahu nggak kalau Tuhan Yesus itu sayang banget sama kita? Tuhan Yesus itu selain sayang sama kita nih, selain sayang sama kita, sayang sama papa, mama, sama kakak, sama adik kita, sama kakek kita, sama nenek kita, sama om, sama tante, sama semuanya. Tuhan Yesus sayang sama semuanya, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Nah, karena Tuhan Yesus mengasihi kita, karena Tuhan Yesus sayang sama kita, Dia akan menyertai kita terus, Dia akan memimpin hidup kita. Nah, kayak lagu satu ini yang kita mau nyanyi ini, lagu ini bilang kalau Yesus itu sayang sama semuanya. Kita mau nyanyi, Yesus sayang semua, bisa ya? Yesus sayang semua, semua.
Nah, anak-anak tahu nggak kalau Tuhan Yesus itu sangat mengasihi kita? Tuhan Yesus itu sangat sayang sama kita, kayak lagu yang tadi kita udah nyanyiin. Tuhan Yesus itu sayang ya sama kita. Nah, karena Tuhan itu sayang sama kita, dia pasti selalu ada menyertai kita. Dia selalu ada dimanapun kita berada. Kita lagi sedih, kita lagi senang, Tuhan Yesus itu pasti ada sama kita. Kita mau nyanyi ku daki 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 gunung yang tinggi, bisa ya Kak? Ku daki 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 gunung yang tinggi, ku turun 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 membayang-bayang, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, ku terbang 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 luar angkasa, ku salam 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 dalam samudra, ku dayung 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 perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ku daki 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 gunung yang tinggi, ku turun 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 membayang-bayang, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, ku terbang 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 luar angkasa, ku salam 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 dalam samudra, ku dayung 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 perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Nah, anak-anak, kita tahu ya Tuhan Yesus itu sayang sama kita. Tuhan Yesus itu pasti mengasihi kita dan pasti dia menyertai kita. Sebelum kita dengerin cerita firman Tuhan hari ini, kita mau nyanyi satu lagu lagi, baca kitab suci. Oke? Siapin dulu. Anak-anak udah siap buat mendengarkan cerita hari ini? Oke, kalau udah siap kita mau nyanyi dulu, baca kitab suci. Bukan tangannya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tunggu. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tunggu. Nah, gitu anak-anak, kalau kita mau tunggu, kita harus baca kitab suci, kita harus berdoa setiap hari sama Tuhan. Oke? Yuk kita dengar firman Tuhan.
Selamat pagi anak-anak hebat semuanya. Masih semangat? Ya, Ibu Siti berharap semuanya masih semangat. Ya. Nah, pagi ini Ibu Siti bersyukur masih bisa berjumpa dengan kalian. Tentunya kalian tetap semangat untuk belajar firman Tuhan. Namun, sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita mau meminta pertolongan dari Tuhan supaya kita dapat belajar firman Tuhan dengan baik. Yuk, Ibu Siti undang semuanya, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, puji syukur terima kasih Tuhan, Engkau yang telah memelihara kehidupan kami. Pagi ini kami bersyukur Tuhan juga masih memberikan kepada kami kesempatan untuk boleh beribadah. Dan sebentar Tuhan kami mau belajar firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang tolong kami supaya kami dapat mendengarkan dengan baik, mendengarkan dengan sungguh-sungguh dan belajar dengan sungguh-sungguh. Urapi kami semua Tuhan Yesus supaya pagi ini kami dapat menerima firman Tuhan, mengerti dan melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, sebelum kita membaca firman Tuhan, Ibu Siti mau nanya nih, siapa di sini yang mempunyai kakek? Tentunya semuanya punya dong ya, punya kakek atau yang disebut opa, ada pula yang manggil kakek, eyang, apa lagi ya, opung kalau orang Batak ya. Nah, tentu kalian sangat sayang kepada mereka, betul? Begitu pula dengan kakek kalian, pasti sangat sayang pada mereka, pada kalian semua ya. Nah, hari ini Ibu Siti juga akan bercerita tentang seorang kakek yang berjumpa dengan dua orang cucunya. Siapa yang mereka? Ya, daripada kita penasaran, kita mau buka Alkitab kita. Ya, kita mau belajar dari firman Tuhan. Siapa sih kakek itu? Kita mau buka Alkitab kita. Kita mau belajar dari firman Tuhan yang terambil dari Kejadian pasal 48 ayat 1 sampai 22. Sudah semuanya? Kejadian pasal 48 ayat 1 sampai 22. Kita baca judul perikopnya bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Yakub memberkati Manasye dan Efraim. Nah, ternyata yang Ibu Siti maksud tadi yaitu Bapak Yakub dan Manasye dan Efraim. Tentu kalian masih ingat kan siapa Bapak Yakub? Karena minggu-minggu sebelumnya kita sudah belajar tentang kisah Bapak Yakub. Ya, nah lalu siapakah cucu-cucunya? Siapakah Manasye dan Efraim? Nah, kita baca ayat pertama. Ibu Siti bacakan untuk kalian ya. Ayat yang pertama, 48 ayat pertama. Sesudah itu ada orang mengatakan kepada Yusuf, ayahmu sakit. Lalu dibawanyalah kedua anaknya Manasye dan Efraim. Nah, jadi tahu kan? Ternyata Manasye dan Efraim adalah anak dari Bapak Yusuf, yaitu cucunya Yakub. Nah, anak-anak, kalau kalian misalnya bertemu dengan kakek kalian, tentu kalian senang ya kan? Apalagi kakek kalian tidak tinggal satu rumah dengan kalian. Misalnya tinggalnya di luar kota. Di saat kalian atau kakek kalian berkunjung, saling mengunjungi, di saat berjumpa apa yang terjadi? Pastinya tentu saling berpelukan, ya kan? Main, manja-manja, ya kan? Ya, tetapi beda dengan Bapak Yakub. Bapak Yakub ini dia
tidak pernah berjumpa dengan cucunya yang lahir dari Bapak Yusuf, yaitu Manasye dan Efraim. Sebelumnya mereka belum pernah bertemu. Tetapi saat itu anak-anak, di ayat pertama tadi kita sudah baca, saat itu Bapak Yusuf mendengar bahwa papahnya yaitu Bapak Yakub sedang sakit, karena Bapak Yakub saat itu usianya sudah sangat tua sekali. Lalu Bapak Yusuf membawa kedua anak-anaknya yaitu Manasye dan Efraim untuk datang ke rumah Bapak Yakub. Mereka mengunjungi. Nah, anak-anak, saat itu Bapak Yakub sedang sakit tua, bahkan penglihatannya pun sudah tidak jelas. Nah, apa yang terjadi? Setelah mereka berjumpa dengan Bapak Yakub, tentunya sebagai anak-anak yang hormat kepada orang tua, mereka memberi salam dan juga hormat kepada Bapak Yakub. Dan ada yang menarik, cucu-cucunya Bapak Yakub diberi hadiah loh. Kalian tahu apa hadiahnya? Biasanya kalau dengar kata hadiah, kita bayangannya kalau anak laki-laki biasanya berharapnya dikasih mobil-mobilan atau bola, ya kan? Nah, tetapi beda. Kali ini Bapak Yakub tidak memberikan hadiah seperti itu. Apa hadiahnya? Kita mau baca di ayat ke-9. Ibu Siti bacakan untuk kalian. Jawab Yusuf kepada ayahnya, "Inilah anak-anakku yang telah diberikan Allah kepadaku di sini." Maka kata Yakub, "Dekatkanlah mereka kepadaku supaya ku berkati mereka." Ternyata hadiahnya yaitu berkat. Sebuah doa dari seorang kakek yaitu Bapak Yakub untuk cucu-cucunya, yaitu untuk Manasye dan Efraim. Suatu doa yang sangat luar biasa. Hadiahnya sangat luar biasa untuk mereka. Kita baca, Ibu Siti akan baca juga untuk kalian di ayat yang ke-16. Kalian boleh lihat Alkitab kalian masing-masing ya. Ibu Siti bacakan untuk kalian. Ayat yang 16. "Dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya, dialah kiranya yang memberkati orang-orang muda ini." Artinya yaitu Manasye dan Efraim. "Sehingga namaku serta nama nenek dan bapakku Abraham dan Ishak termasyhur oleh karena mereka, dan sehingga mereka bertambah-tambah menjadi jumlah yang besar di bumi." Wow, ternyata berkatnya yaitu mereka akan menjadi suatu bangsa yang besar di bumi. Wow, sungguh luar biasa ya. Itu berkat yang sangat luar biasa bagi mereka. Nah, kalian tentu sudah ingat, bukan? Bagaimana perjalanan Bapak Yakub dari masa mudanya sampai masa tuanya. Tuhan begitu memberkati Bapak Yakub. Tuhan Allah menyertai kehidupan Bapak Yakub, sehingga Bapak Yakub pun mau memberikan berkat juga bagi keturunannya, yaitu untuk Bapak Yusuf dan juga untuk Manasye, Efraim, dan juga anak-anaknya yang lain. Anak-anak, bagaimana dengan kita? Apakah Tuhan Allah juga menyertai kita dan memberkati kita? Tentu saja iya. Buktinya apa, Bu Siti? Buktinya saat ini, meskipun dalam keadaan masa pandemi, kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah dengan baik. Kita masih diberikan kesehatan dengan tubuh jasmani yang sehat. Kita diberikan orang tua yang mengasihi kita, menyayangi mereka, menyayangi kita semua. Ya, nah
sebagai ungkapan syukur bahwa kita sudah diberkati oleh Tuhan, kita sudah disertai oleh Tuhan setiap saat. Apa respon kita? Pertama, kita harus saling mengasihi satu sama lain. Sayang kepada kedua orang tua kita, saudara-saudara kita, dan juga teman-teman kita. Kita harus memberikan kasih kita kepada mereka semua. Hidup saling mengasihi. Yang kedua, kita tetap harus bersyukur kepada Tuhan atas semua berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Kita bisa membagi apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, yaitu berkat-berkatnya kepada orang-orang di sekitar kita. Apalagi di masa-masa pandemi ini, masih banyak orang yang tidak bisa makan karena keadaan. Nah, kita bisa memberikan sebagian berkat kita untuk mereka. Karena Tuhan mau kita menjadi berkat, menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Ya, dan yang ketiga, yaitu kita harus bersyukur dengan tubuh jasmani kita, Tuhan memberikan kesehatan. Dari itu, kita harus belajar untuk hidup sehat, istirahat yang cukup, dan makan makanan yang baik. Ya, nah, anak-anak, apa kalian percaya bahwa Tuhan Allah, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, menyertai hidup kita semua? Ibu Siti percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus sayang sama kita. Bahkan Tuhan Yesus yang memelihara kehidupan kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, ayat hafalan pagi ini terambil dari Mazmur pasal 103 ayat 17 yang berbunyi, tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu. Mari kita merespon firman Tuhan dengan berdoa. Mari semuanya kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Kau yang telah memelihara kehidupan kami, Kau yang menyertai kehidupan kami dari hari ke lepas hari ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk kedua orang tua yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mau belajar Tuhan Yesus untuk selalu mengasihi mereka dengan menaati, mengikuti perintah kedua orang tua kami Tuhan. Terlebih kami mau taat setia kepada perintah-Mu dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan Yesus. Kami juga mau belajar ya Tuhan Yesus untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami ya Tuhan Yesus. Biarlah kami menjadi anak-anak-Mu yang selalu belajar untuk menyalurkan berkat kami kepada orang-orang yang membutuhkannya Tuhan. Kami juga mau belajar Tuhan Yesus untuk senantiasa bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Apapun keadaan kami tetap mau bersyukur kepadamu Tuhan. Itulah yang Tuhan kehendaki atas kehidupan kami. Tolonglah kami Tuhan Yesus, meskipun kami masih kecil, namun kami mau sungguh-sungguh untuk belajar hidup taat setia kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setiamu, untuk penyertaan-Mu sepanjang umur hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, sekarang kita mau persembahan. Anak-anak boleh memasukkan persembahannya ke dalam amplop yang nanti akan dimasukkan ke kotak persembahan yang ada di gedung gereja, atau anak-anak boleh minta tolong sama mama papa untuk bantu transfer atau scan QR. Nah, kita mau nyanyi satu lagu lagi buat persembahan kita, Aku Bawa dan Berikan. Persembahanku
Nah, anak-anak, kita udah selesai sekolah dulu. Kita udah puji-pujian, kita udah mendengarkan firman Tuhan, kita udah ngasih persembahan juga ya. Nah, sekarang kita mau berdoa buat persembahan kita dan doa tutup. Oke? Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat Tuhan hari ini yang boleh kami rasakan. Kami sudah memberikan persembahan kami, kiranya Tuhan berkati persembahan ini agar menjadi berkat, agar menjadi perluasan kerajaan Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan yang berkati juga minggu depan kami akan di sekolah minggu kembali. Tuhan pertemukan kami di sekolah minggu ini. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan-Mu sepanjang sekolah minggu kami dari awal sampai akhir. Biarlah sekolah minggu kami hari ini dapat menjadi berkat bagi hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.